Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik, sangat baik, dan paling baik. Sebagai gembala, dia adalah pemelihara kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia sediakan apa yang kita perlukan. Dia mendampingi kita di antara para serigala-serigala. Itu sebabnya domba bisa tenang. Domba adalah hewan yang lemah. Domba adalah hewan yang bodoh. Jadi domba perlu dituntun oleh gembala. Kita adalah manusia-manusia yang lemah, kita juga bodoh. Namun puji Tuhan ada Yesus menjadi gembala kita. Dan Yesus membandingkan dirinya dengan pencuri. Pencuri di sini berbicara mengenai setan iblis yang adalah musuh kita. Yesus katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara lihat perbandingan ini. Perbandingan yang sangat jauh bedanya. Yesus datang untuk memberikan hidup, iblis datang untuk memberikan kematian. Kematian dalam arti kebinasaan. Kebinasaan untuk selama-lamanya. Kematian dan kebinasaan ini berbicara mengenai mati secara fisik, kemudian terputus hubungannya dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bukannya tinggal di sorga, tapi tinggal di neraka. Jadi mari kita lihat pekerjaan setan yang digambarkan seperti pencuri adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Kita lihat mengenai mencuri. Jadi iblis ini diberi gelar pencuri, pekerjaannya mencuri. Jadi kalau ada orang suka mencuri, itu mengikuti teladan iblis. Kalau ada orang suka korupsi, itu mengikuti teladan si koruptor besar, yaitu iblis. Mencuri adalah mengambil apa yang bukan hak, bukan haknya. Iblis mencuri banyak hal dalam kehidupan manusia. Karena manusia bisa tertipu, bisa ditipu. Dan iblis selalu menipu. Iblis memang penipu ulung. Iblis itu juga dikatakan pendusta, pembohong, penipu. Jadi kalau ada orang suka menipu, berbohong, dusta, nah itu sama, itu mengikuti kebiasaannya si iblis itu. Si penuduh, iblis itu penuduh, pemfitnah. Kalau setan itu adalah lawan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nama setan, nama iblis menunjuk kepada sifatnya. Yaitu suka melawan, suka memberontak, suka menuduh, suka memfitnah. Itu arti daripada nama iblis dan setan atau Satan. Saudara lihat karakter daripada iblis, yaitu malaikat-malaikat yang memberontak di sorga lalu dibuang. Semua karakternya buruk, saudara. Dan pekerjaannya itu mencuri. Apa yang dia curi dari kehidupan banyak orang Kristen? Dia bisa mencuri yang namanya damai sejahtera. Dia berusaha mencuri rasa aman, rasa tenang kita. Dia bisa pakai banyak hal di dunia ini supaya damai sejahtera dalam diri kita itu dicuri, diganti dengan kecemasan, ketakutan. Itu pekerjaan iblis. Jadi kalau kita sudah mulai merasa seperti damai kita diambil atau mulai kurang atau hilang, saudara mengerti, itu pekerjaan setan memang seperti itu. Dia suka mencuri damai sejahtera dengan berbagai cara. Dan dia mau ganti supaya bukannya damai sejahtera itu yang ada dalam hati kita, tapi dia ganti dengan rasa khawatir, takut, cemas.
Itu semua senjatanya iblis. Saudara harus ingat perkataan Paulus yang mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh setan di udara, roh-roh jahat. Jadi setan adalah musuh kita dan dia mau menghancurkan kita. Salah satu cara menghancurkan manusia adalah menaruh rasa khawatir, rasa takut dalam hidup manusia. Kalau seseorang sudah mulai mengizinkan kekhawatiran, ketakutan menguasai dia, maka lumpuhlah imannya. Lumpuh imannya. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang bukannya iman menguasai hati dan pikirannya, tapi kekhawatiran, ketakutan yang menguasai dirinya. Dan mereka menderita, saudara, menderita. Jadi stres, jadi depresi, karena mengizinkan iblis mencuri damai sejahtera dalam diri mereka dan menggantikannya dengan kekhawatiran dan ketakutan. Hati-hati dengan yang namanya khawatir, takut. Itu akan merampas energi, kekuatan dari hidup kita. Merampas damai sejahtera. Istilahnya iblis mencuri damai sejahtera. Hubungan-hubungan yang tidak baik, kebiasaan suka bertengkar, itu adalah cara iblis juga untuk mencuri damai sejahtera. Selain teman kita yang tadinya baik, suka senyum, kita juga tersenyum dengan dia, tapi ketika kita bertengkar, berselisih, akhirnya senyumnya hilang, damai sejahteranya hilang. Iblis mencuri damai sejahtera antara manusia. Tadinya hubungan baik, jadi rusak hubungan. Oleh karena iblis sudah mencuri damai sejahtera di antara mereka dengan cara membuat mereka bertengkar dan tidak berdamai. Hati-hati saudara, iblis bisa mencuri damai sejahtera dalam gereja. Bukan hanya per pribadi, tetapi dalam gereja pun iblis bisa mencuri damai sejahtera itu. Sehingga orang bisa berkumpul dalam sebuah gereja minggu demi minggu, tapi di dalamnya mereka saling tidak menyukai, saling membenci. Itu fakta, itu bisa terjadi. Dan saya pikir saudara pernah mendengar atau mengetahuinya. Selama bertahun-tahun jemaat bisa berkumpul dalam sebuah gereja, tetapi di dalamnya masalah-masalah perselisihan, pertengkaran, permusuhan tidak pernah selesai. Iblis telah berhasil mencuri damai sejahtera dari dalam jemaat itu, dari dalam gereja itu. Be careful, berhati-hatilah. Walaupun tangan terangkat memuji Tuhan, mulut memuliakan Tuhan, tapi hati itu rasanya kering. Kenapa? Iblis telah berhasil mencuri damai sejahtera. Suami istri bertengkar dan tidak mau berdamai, iblis berhasil mencuri damai sejahtera. Jemaat bermusuhan dengan pendetanya, iblis berhasil mencuri damai sejahtera di antara mereka. Pendeta dengan pendeta bertengkar, tidak mau berdamai, tidak mau saling mengampuni, iblis berhasil mencuri damai sejahtera di antara mereka. Orang tua dengan anak bertengkar dan tidak mau berdamai, iblis berhasil mencuri damai sejahtera dari antara mereka. Saudara lihat, itulah kesukaannya iblis, mencuri damai sejahtera. Belum lagi mencuri hal-hal lain, mencuri kesehatan kita, bisa saja. Bukankah Alkitab mencatat ada penyakit yang disebabkan oleh karena setan? Seorang perempuan yang bungkuk 18 tahun, Yesus sendiri mengatakan, ini pekerjaan setan. Dan Yesus menyembuhkan dia. Iblis bahkan bisa merusak apa yang ada kita miliki. Contohnya Ayub. Iblis menuntut di hadapan Tuhan, memfitnah Ayub dan mengatakan Ayub itu menyembah engkau oleh karena engkau memagari apa yang dia miliki. Harta bendanya, aset-asetnya, kekayaannya kau pagari, itu sebabnya dia tetap menyembah engkau. Iblis menuduh
memfitnah Ayub di hadapan Tuhan. Lalu iblis berkata, coba engkau angkat pagar perlindungan, pasti dia mengutuk engkau. Itulah pikiran iblis ini penuh dengan hal-hal negatif, tuduhan, fitnah. Itu memang iblis begitu. Malaikat-malaikat yang jatuh dari sorga itu, ya seperti itu memang sifatnya. Pikirannya seperti itu. Suka menuduh, memfitnah, memikirkan hal-hal negatif. Lalu Tuhan berkata, oke, kita lihat. Allah memerintahkan malaikat-malaikat minggir. Diizinkannya setan bekerja. Wah, dalam satu hari saudara, penjaga-penjaga kawanan ternaknya yang ribuan jumlah ternak itu, para karyawan, para penjaga dibunuh. Lalu ternak-ternak kekayaan daripada Ayub dirampas. Iblis memang pencuri, pembunuh, perusak. Jadi kalau ada orang suka merampas hak orang lain, nah itu mengikuti sifat iblis. Iblis pekerjaan adalah mencuri, merampok, merampas. Jadi kita harus waspada, harus berhati-hati. Kita harus cek hati kita nomor satu. Apakah damai sejahtera itu hilang? Kenapa dia hilang? Apakah ada dosa dalam hidup kita? Apakah kita bertengkar lalu tidak mau berdamai? Ya kita periksa. Iblis memakai banyak hal untuk mencuri damai sejahtera. Iblis bisa merusak. Jadi marilah kita berjaga-jaga. Dengan tetap berdoa, tetap baca Alkitab, itu menolong kita untuk selalu evaluasi, melihat kembali apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita tahu bahwa kita membenci seseorang, menyimpan kekecewaan, sakit hati terus-menerus, nah waktu kita baca Alkitab, kita berdoa, kan Roh Kudus akan mengingatkan kita, kau masih menyimpan sakit hatimu, ampuni dulu supaya doamu dijawab. Itu yang terjadi dengan saya sekarang. Setiap kali saya berdoa, saya baca firman Tuhan, Tuhan memeriksa hati saya, dikoreksi, diperlihatkan apa yang ada di hati saya, diingatkan. Kalau ada yang tidak beres, cepat bereskan. Cepat bereskan. Kalau ada dosa, cepat minta ampun kepada Tuhan. Akui dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi pengakuan dosa diperlukan. Supaya apa? Kita diampuni. Dan kalau kita diampuni, kita tahu, kita percaya diampuni, maka damai sejahtera kembali kepada kita. Hubungan kita dengan Tuhan ada damai sejahtera. Amin.